Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Baik, anak-anak bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mudah-mudahan antum dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan belajar hadis. Kita masuk pada hadis yang ke-6, yaitu tentang penyayang disayang Allah Azza wa Jalla. Baik, antum simak hadisnya. Bapak bacakan ya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang Allah Azza wa Jalla sayangi dari para hambanya adalah hamba-hamba yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala adalah orang atau hamba yang penyayang, menyayangi sama makhluk hidup ya. Bukan hanya sama manusia tapi juga menyayangi makhluk yang lain, seperti misalnya hewan ya. Ya, dia juga penyayang terhadap hewan. Misalnya ada hewan peliharaan, ya dia sayangi ya. Tidak dia sakiti. Baik, di sini sedikit ada kosakata. Yang pertama, yarhamu, yaitu artinya menyayangi. Kemudian ar-ruhama, para penyayang. Kemudian ibadu, hamba-hamba, ibadu hamba-hamba. Itu kosakata dalam hadis ini. Baik, di sini ada biografi rawi, sahabat yang meriwayatkan hadis. Di sini sedikit biografinya. Beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ayah beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan kesayangan Rasulullah SAW. Sedangkan ibu beliau adalah Ummu Aiman, bekas hamba sahaya ibunda Rasulullah SAW. Ummu Aiman itu ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau digelari dengan Al-Hib wal Ibnil Hib, kesayangan dan anak kesayangan. Di antara sifat utama dari Usamah radhiyallahu anhu, beliau seorang pemberani, bijaksana, menjaga kehormatan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pengasih, takwa, wara, dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah mengangkat beliau sebagai komandan perang untuk melawan pasukan Romawi, sementara usianya ketika itu belum genap 20 tahun. Masya Allah ya. Ini satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Al-Hib wa Ibnil Hib ya, kesayangan dan anak kesayangan. Ya, dia kesayangan Rasulullah SAW, kemudian ayahnya pun adalah kesayangan Rasulullah SAW juga. Dan beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW dan menjadi komandan perang, panglima perang pada
ketika melawan pasukan Romawi, ya. Pasukan Romawi, dan pada waktu itu umur beliau belum genap 20 tahun. Belum genap 20 tahun. Maka beliau sudah menjadi komandan perang. Ini seharusnya anak-anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan panutan adalah para sahabat Nabi. Lihat, salah satunya ini adalah Usamah bin Zaid. Masih muda sudah menjadi komandan atau panglima perang. Ini harus kita contoh, bukan ya kita ambil yang jadi panutan kita, tentunya harus orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dicintai Allah. Jangan kita jadikan panutan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita jadikan panutan orang-orang yang melanggar syariat Allah. Taib, anak-anak bapak itu perlu perhatikan dengan baik bahwa siapa yang jadi panutan kita. Ya. Taib, di sini ada faedah hadis. Kita bisa lihat di antara faedah hadis, yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menangis atau bersedih karena kasihan terhadap musibah yang menimpa orang lain. Nah, ini bentuk rasa sayang kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, apabila engkau melihat orang yang sedang ditimpa musibah, kemudian engkau menangis karena kasihan kepadanya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam dirimu sifat kasih sayang. Tadi Bapak sebutkan, ya. Kemudian yang ketiga, apabila Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam hati seorang manusia kasih sayang, maka dia termasuk dalam golongan para penyayang yang disayangi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menyayangi kita dengan rahmatnya. Baik, maka apabila kita ingin disayang Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seorang yang penyayang. Sayang sama adik, sama kakak, sama orang tua, sama abang, sama orang tua. Maka insyaAllah, dan sama teman-teman juga. Teman-teman kita sayangi, ya. Jangan kita sakiti. Tetangga, apalagi tetangga. Tetangga juga harus kita hormati, sayangi. Jangan kita sakiti. Apabila kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin video ini cukup sekian video ini Bapak buat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika antum ada pertanyaan, silahkan antum tanyakan kepada gurunya yang mengajarkan hadis. Barakallahu fikum. Taib. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.